Nah, kali ini kita masuk ke Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Di situ kalau melihat judul perikopnya itu kan ada dua teks ya. Yang pertama Yesus itu dia di Galilea, ke Galilea. Dan yang kedua Yesus itu nanti pada akhirnya setelah dari Galilea mereka ke Nazaret. Yesus ke Nazaret. Nah, memang Lukas ini dia tidak tersusun secara runut, secara historis. Tapi adik-adik mungkin bisa melihat dari Matius. Ya coba nanti adik-adik lihat ya kalau ada di situ ayat Alkitabnya silahkan dilihat Matius 3 dan Matius 4. Ya, jadi di situ kita bisa melihat kronologinya seperti apa dan nanti kita akan jadi paham bagaimana keadaan di Lukas 4 ini. Kalau adik-adik lihat itu di Matius 3 dan Matius 4, di situ kan ada peristiwa ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus membawa Yesus pergi untuk berpuasa. Ada ya? Lalu setelah berpuasa, pada akhirnya Yesus pergi ke Galilea. Setelah dari Galilea, lalu ada ke Nazaret, ya, baru nanti ke Kapernaum. Ya, di Kapernaum, coba ya Bang lihat ya, Matius 3. Matius, oh ya di Matius 4. Matius 4, setelah Matius 3, Matius 4. Setelah dari padang gurun berpuasa, lalu Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu itu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Jadi udah didengar Yohanes ditangkap. Lalu akhirnya pergilah Yesus ke Galilea. Setelah itu dia pergi ke Nazaret. Setelah itu dia pergi ke Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Di daerah itu adalah tempat ayat 15. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah, jadi itulah kira-kira runutan perjalanannya ya. Waktu itu Yesus dibaptis untuk memulai pelayanannya, lalu berpuasa, lalu Yesus setelah berpuasa didengarnya kalau Yohanes Pembaptis itu ditangkap ya oleh Herodes untuk dipenggal kepalanya. Lalu Yesus akhirnya pergi menyingkir ke daerah Galilea. Lalu dia ke Nazaret. Setelah Nazaret, Kapernaum di tanah Zebulon dan Naftali. Dan kemungkinan setelah itu balik lagi ya ke Nazaret. Karena di teks yang kita baca, mereka mendengar apa yang dikerjakan Yesus di Kapernaum. Seperti itu. Jadi setelah peristiwa itu baru Yesus itu mencari murid-muridnya. Kayak gitu. Jadi barulah bersama dengan para murid. Makanya di teks yang kita baca itu belum ada ya para murid. Nah, jadi bisa kita lihat ternyata Yesus itu dia pergi ya ke daerah Galilea, Nazaret, bahkan tadi Zebulon dan Naftali, tempat banyak bangsa-bangsa yang belum percaya. Ya, oke. Jadi Injil itu pun Tuhan sebarkan nggak hanya kepada orang Yahudi, ya, tapi memang di kawasan Galilea, tempat orang-orang yang belum percaya. Nah, kita masuk ke dalam teks yang kita baca ya di ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan Yesus kembali ke Galilea, ya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Perhatikan menariknya di situ Yesus ketika memulai pelayanannya, ya setelah dia berpuasa, setelah dia dibaptis untuk memulai pelayanannya, ya, dan di sana dia pun pergi dengan apa? Dengan kuasa Roh yang menyertai dia. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Jadi Yesus senantiasa ketika mengerjakan pelayanannya, dia dipenuhi oleh Roh Allah. Yang menarik kalau kita baca tulisan-tulisannya Paulus, ya, Paulus itu membedakan orang yang hidup di dalam tuntunan Roh dan hidup di dalam tuntunan daging. Itu dua hal yang berbeda. Ya, tapi di sini Yesus itu dia dalam mengerjakan setiap pelayanannya dia dipenuhi oleh Roh Allah. Ya biasanya ketika orang yang dipenuhi Roh Allah ada sukacita yang dia rasakan. Ya, ada suatu kegembiraan ketika dia boleh mengerjakan pelayanan Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus ya. Di.
Dan di sana Yesus dia dipimpin oleh Roh Allah ketika melayani Tuhan, ya melayani Bapa. Tuhan Yesus itu ternyata dibawa oleh Roh Allah itu, dia pergi ke Galilea dan Nazaret. Jadi Galilea dan Nazaret itu adalah tempat-tempat terpinggirkan. Galilea itu misalnya di sana itu banyak nelayan, banyak orang kecil. Bahkan di Nazaret di sana ada misalnya ya Yusuf itu orang tua dari Yesus itu kan dia adalah tukang kayu. Dan bahkan nanti kita pelajari Nazaret itu pun ternyata adalah desa kecil. Jadi roh Allah itu, roh yang memenuhi Kristus itu membawa Yesus itu ke daerah pinggir ternyata ya. Nggak tentu ke daerah pusat. Nggak tentu ternyata roh Tuhan itu menuntun ke tempat yang selalu enak. Ya selalu ke pusat, selalu ke Jakarta misalnya. Nggak tentu. Tapi ternyata pekerjaan Tuhan itu dikerjakan, ya kadang-kadang Tuhan bawa itu ke daerah pinggir, ke Galilea, tempat orang-orang kecil di sana. Dan ke Nazaret, ya tempat tukang kayu, tempat desa kecil. Bahkan Nazaret adalah tempat di mana banyak orang-orang yang tidak menganggap Yesus itu sebagai nabi. Itu, Yesus itu bukan siapa-siapa. Dan roh Tuhan membawa ke sana. Seperti itu. Tapi menariknya, sekalipun keadaan itu adalah keadaan yang tidak nyaman untuk mengerjakan pelayanan, tapi roh Tuhan membawa ke sana dan Yesus mengerjakannya dipenuhi oleh kuasa roh. Ya, ketika kita dipenuhi oleh kuasa roh, biasanya ada sukacita yang kita rasakan, gitu. Ada kemampuan kita untuk bisa menikmati pelayanan yang kita kerjakan. Nah, apa rupanya yang dikerjakan oleh Yesus? Waktu Yesus pergi ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dan sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan di situ semua orang memuji dia. Ya, jadi Yesus ketika dia mengerjakan pelayanannya, dia itu mengajar, dia itu membimbing, yaitu ini ya. Nanti ya di pertanyaan ada juga soal tugas kita untuk meniru Kristus sebagai hamba Tuhan itu, sebagai orang yang mengabdikan diri untuk Tuhan, tugasnya apa? Ya mengajar, ya memberikan pengajaran. Tapi nggak hanya itu, orang-orang yang diajari oleh Yesus, mereka melihat teladan Kristus kan, mereka bisa merasakan itu. Dan makanya sampai kabarnya itu tersebar ke berbagai daerah. Dan pada akhirnya, ya di sana banyak orang memuji Yesus akan pengajarannya itu. Jadi ada pengajaran yang disampaikan oleh Yesus selama dia mengerjakan pelayanannya, khususnya ke daerah Galilea ini, dan orang-orang juga bisa melihat teladan hidup Yesus. Ya, ada pemahaman yang dibagikan, ada pengajaran, tapi ada juga teladan hidup yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Makanya banyak orang memuji Yesus dalam pengerjaan pelayanannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah ya Tuhan yang mengambil rupa sebagai manusia yang dipenuhi oleh Roh. Ya, kemarin kita udah belajar ternyata kan kalau baca teks yang ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapatkan itu ya. Itu kan maksudnya sebenarnya maksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Itu yang memampukan kita untuk mengerjakan setiap hal yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah itu, yaitu ya kemarin ketuklah, carilah itu maksudnya adalah Roh Kudus, gitu. Jadi itu bisa diminta, ya, karena baptisan Roh berbeda dengan orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, itu berbeda ya, seperti itu. Makanya Paulus bilang hiduplah, gitu. Taatilah kehendak Roh, itu bukan kehendak daging. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah ini biasanya mereka menikmati pekerjaannya, sekalipun di daerah pinggir, sekalipun bukan di daerah yang terkenal kayak di daerah Yudea itu bagian selatan. Kalau dia lihat peta Alkitab itu bagian selatan itu kan paling bawah, ya di bawah di peta itu ya di sana pusatnya. Itu tapi Roh Tuhan justru membawa Yesus itu ke daerah terpencil. Dan kenapa pada akhirnya Yesus bisa ya dengan penuh sukacita mengerjakan itu? Ya karena dia mengerjakan
agenda Bapaknya, itu bukan agendanya sendiri. Jadi ternyata kenapa ya? Bahkan di keadaan sulit sekalipun, ya mungkin bukan pusat, atau bahkan mungkin di daerah terpencil, atau bahkan mungkin di rumah kita sendiri. Kenapa ya kita bisa dipenuhi oleh Roh Tuhan gitu? Karena kita mengerjakan agendanya Bapa, agendanya Tuhan gitu, agendanya Kristus yang kita kerjakan, bukan agendanya kita sendiri. Dan pada akhirnya orang lain pun bisa merasakan apa? Bisa merasakan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Bisa merasakan teladan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi kita pun dipanggil sebagai murid yang meniru teladan Kristus itu untuk menyampaikan pengajaran gitu ya, untuk mengajari, membimbing, untuk menyampaikan sesuatu yang perlu gitu, untuk berbagi tentang Injil dan orang lain pun bisa merasakan teladan kita. Jadi kemarin abang ada baca buku judulnya itu ya, um, Why do I do what I don't want to do? Artinya mengapa saya melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan. Jadi kira-kira isinya uh, nanti ada juga kita bahas ya. Kenapa ya Tuhan itu di Lukas 9 ayat 23 dia bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya setiap hari. Yaitu cuma itu ya kalimat yang dia, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salibnya dan menyangkal dirinya setiap hari dan ikut aku. Kalau di Injil yang lain nggak ada ya kata setiap hari. Jadi ternyata ya orang orang itu, manusia itu dia memang harus menyangkal diri. Karena kalau kita mengikuti kedagingan kita, orang yang terlalu mencintai dirinya itulah orang yang biasanya jatuh ke dalam suatu adiksi tertentu, ya, suatu kecanduan tertentu. Kenapa ya? Orang itu kok bisa ada ya yang kecanduan gitu, atau bahkan di dosa tertentu selalu dilakukan. Karena dia sebenarnya terlalu mencintai dirinya sendiri. Dia itu tanpa sadar terlalu mencintai dirinya sendiri. Itu makanya ternyata penyangkalan diri setiap hari itu perlu. Dengan apa? Dengan mengerjakan agendanya Tuhan. Dengan mengerjakan hal-hal yang bisa membuat kita menyangkal diri. Ternyata itu bagus. Gitu ya. Malah belakangan abang sadar, ternyata perintah Tuhan itu nggak ada loh yang sia-sia. Ya omongan Tuhan itu nggak ada yang sia-sia, termasuk panggilan untuk menyangkal diri setiap hari. Jadi dia ngasih ilustrasi kayak mobil itu di mobil itu kalau setirnya nggak dipegang, itu kan bisa makin lama makin menyimpang. Makanya harus ditarik terus ke tengah, dipegang terus ke tengah. Sama juga kayak kita ternyata ya, orang yang sulit lepas di dalam suatu adiksi tertentu, ya itu karena terlalu sibuk untuk ya mencintai dirinya sendiri, sibuk akan agendanya sendiri. Itu makanya perlu ternyata untuk menyangkal diri, termasuk hal sederhana ya, soal menjaga kebersihan mungkin. Itu balik lagi soal teladan hidup, menjaga kebersihan, menyapu rumah, menyuci piring, atau bahkan pekerjaan kalian. Ternyata menyangkal diri, nggak terlalu mencintai diri itu ternyata bagus. Gitu. Tapi bukan akhirnya membenci diri ya. Kita pun nggak terlalu mencintai diri karena kita mengerjakan agendanya Tuhan. Sama seperti apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ya, dia mengerjakan agenda Bapaknya. Oke, yuk kita lanjut. Dan pada akhirnya setelah dari Galilea, Yesus itu pergi ke Nazaret, ke daerah Nazaret. Dan ditolak lagi dia di sana ya. Nah, jadi balik lagi dari pinggir, Yesus kembali lagi ke pinggir. Dan dia menikmati pelayanannya itu ya. Dia menikmati pelayanannya. Oke. Di ayat ke-16, di sana dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, jadi Nazaret ini adalah tempat Yesus dilahirkan. Ya, dia datang ke Nazaret, ke kampung halamannya. Menariknya, Yesus di sana ke Nazaret, lalu pergi ke Bait Allah, ya di sinagogi. Jadi menariknya di Yesus itu datang ke kampung halamannya untuk beribadah.
Ya, dia datang ke kampung halamannya untuk beribadah. Kita seringkali datang ke kampung halaman untuk jalan-jalan, untuk menunjukkan kebolehan-kebolehannya kita, apa yang udah kita capai gitu ya. Bahkan pangarato istilahnya itu seringkali datang dengan mobil-mobilnya, dengan apa yang bisa dia sawer gitu ya. Tapi Yesus datang ke kampung halamannya untuk beribadah, begitu. Dia datang di dalam mengerjakan kesehariannya itu untuk beribadah, termasuk ke kampung halamannya. Nah, jadi ketika Yesus datang ke Nazaret, kita diingatkan bagaimana Yesus lahir di sana. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dia juga adalah manusia yang lahir sama seperti kita. Dia sepenuhnya Tuhan, dia sepenuhnya manusia. Dan akhirnya, ya kita juga diingatkan bahwa di Nazaret itu nanti Yesus itu ditolak ya, di sana. Kenapa ya? Kenapa di Nazaret itu Yesus ditolak? Karena memang ada kesulitan orang Yahudi untuk mempercayai bahwa di Nazaret itu tidak ada nubuat para nabi bahwa akan ada Mesias dari sana. Tidak ada nubuat dari para nabi yang mengatakan bahwa Mesias akan lahir di Nazaret, nggak ada. Ya. Misalnya apa? Bisa kita lihat, coba lihat di, ya ini anggapan orang Yahudi ya, bisa dilihat di, coba satu orang bisa baca Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Yang udah dapat boleh baca. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46, coba dibaca. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Itu ya. Jadi Nathanael itu dia termasuk bagian dari orang-orang Yahudi yang meragukan bahwa mungkinkah sesuatu yang baik, maksudnya mungkinkah ada kabar keselamatan dari Nazaret? Karena memang nggak ada dituliskan di kitab para nabi. Ya. Tapi emang betul ya nggak ada. Emang kalau dicari secara literal itu nggak ada. Kenapa? Karena memang kota Nazaret itu dia baru, ini desa kecil yang baru terbentuk ya. Ini bukan kota besar, kota bersejarah, bukan. Karena dia baru terbentuk sekitar 100 atau 200 tahun itu sebelum kelahiran Yesus. Jadi nggak mungkin ada tulisan tentang Nazaret. Karena Nazaret itu desa kecil yang baru aja terbentuk. Tapi meskipun demikian, tapi inilah kuasa dari firman Tuhan. Apakah nggak ada ya nubuat tentang Nazaret? Ada. Ya Nazaret itu artinya apa? Nazaret itu artinya dari bahasa asli itu Nezer, yang artinya cabang. Ya, jadi Yesus itu dilahirkan di daerah cabang. Ya, jadi kalau Matius itu bilang, kalau Matius itu bilang bahwa akan datang Mesias sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi, ya Matius 2 ayat 23, bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret gitu. Yesus itu adalah orang cabang itu katanya. Jadi apakah Matius salah? Enggak ya. Jadi udah banyak nubuat yang mengatakan bahwa Yesus itu akan lahir gitu. Dia juga akan disebut sebagai keturunan cabang gitu ya. Misalnya Yeremia 23 ayat 5. Coba ya kita lihat Yeremia 23 ayat 5. Yeremia 23 ayat 5. Oke, Abang baca ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas, tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Gitu ya. Ada tunas yang akan lahir dari keturunan Daud. Atau Yeremia 33 ayat 5. Yeremia 33 ayat 15. Yeremia 33 ayat 15.
pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi banyak ya, termasuk Zakaria 3 ayat 5, Yesaya 11 ayat 1, itu juga bicara soal akan ada tunas dari keturunan Daud. Jadi Nazaret itu maksudnya itu. Ya, jadi udah ada sebenarnya nubuat tentang Nazaret kayak gitu ya. Tapi inilah kebebalan dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi waktu itu. Oke. Nah, jadi Yesus datang ya, dia datang ke Nazaret dan di sana dia itu menjalankan ibadah pada hari Sabat. Dia masuk ke rumah ibadat itu dan membaca dari Alkitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Apa isi tulisan yang dibaca oleh Yesus? Ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi di sana Yesus itu datang sebagai imam, memimpin, ya apalagi Yesus setelah ini ya, telah berpuasa, dia datang memimpin sebagai imam di sinagoge orang Yahudi waktu itu. Jadi kalau melihat tata ibadah di sinagoge itu hampir sama juga sebenarnya kayak kita ya. Jadi ada pembacaan kitab dari kitab nabi-nabi, setelah dibaca baru nanti akan ada penyampaian renungan dari si pembaca dan banyak orang nanti yang akan mendengarkan. Jadi sebenarnya Yesus itu ada kemungkinan dia itu berkhotbah ya, menyampaikan penjelasan dari teks yang dia baca. Makanya nanti kalau kita baca teks ini kan di situ ada disampaikan bahwa orang-orang yang mendengarkan Yesus itu terkagum akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal kan di sini ditulis hanya sedikit ya. Pada hari ini genaplah isi nas ini pada waktu kamu mendengarnya. Jadi kemungkinan nggak hanya itu ya yang disampaikan oleh Yesus. Karena biasanya setelah kitab para nabi-nabi ini dibaca, akan ada penjelasan dari yang membacanya. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu mereka menjalankan ibadah. Ya, menjalankan ibadah di sinagoge dan Yesus membaca dari kitab para nabi. Nah, menariknya kalau kita ingat ya, kalau kita renungkan sebenarnya ibadah itu untuk apa? Ya kalau John Calvin bilang di dalam ibadah, ya khususnya ibadah minggu, mereka ibadah Sabat, itu adalah momen di mana kita merenungkan bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah momen di mana kita merenungkan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Hingga pada akhirnya kita datang untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah, kita dilayani oleh Tuhan, dan kita dipanggil untuk merenungkan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu ibadah minggu. Ya, itu ibadah Sabat. Tapi itulah yang sebenarnya tidak dikerjakan oleh orang-orang di Nazaret waktu itu. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, jadi waktu Yesus datang, dia memimpin ibadah itu, apa yang dibacakan oleh Yesus? Jadi ada setidaknya, ya ada 3 tugas yang disampaikan oleh Yesus ketika dia datang menggenapi isi kitab Yesaya. Ya, ada ini yang dibacakan oleh Yesus. Yang pertama, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi Yesus datang, dia menyampaikan Injil, kabar sukacita, kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Ya, ini nggak tentu miskin secara fisik, nggak tentu miskin secara jasmani. Tetapi apa? Kalau kita lihat di Matius 5 misalnya, khotbah di bukit, Yesus bilang berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Jadi, Kristus datang menyampaikan kabar baik kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa dia ini tidak siapa-siapa. Ya, kepada orang-orang seperti inilah Kristus datang. Jadi nggak tentu ini soal kebutuhan jasmani, soal materi, tetapi tentang kerohanian seseorang.
tentang orang-orang yang menyadari dirinya itu miskin. Jadi Kristus itu datang kepada orang-orang yang miskin di hadapannya, yang mau datang kepada dia. Itu yang pertama, ya. Jadi ia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang seperti itu, kepada orang-orang yang nggak punya apa-apa. Nanti ini kita akan bahas. Kepada orang-orang yang merasa dirinya itu butuh Tuhan, ya, butuh untuk diperlengkapi oleh Tuhan, yang merasa dirinya bukan siapa-siapa, yang menyadari dirinya itu miskin rohani, nggak ngerti apa-apa, seperti itu. Kepada orang seperti ini, Kristus datang. Dan yang kedua, dan ia mengutus aku, Bapa mengutus Kristus untuk apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Maksudnya apa? Bahkan Kristus datang kepada orang-orang yang enggak, ya memang Kristus datang juga ya untuk membela orang-orang yang tertawan. Ya, ada juga yang dibebaskan oleh Tuhan, misalnya kayak Paulus ketika dia ditawan di Filipi, Tuhan bebaskan. Ya, kepada orang-orang yang buta, Tuhan berikan kesembuhan. Tetapi terlebih kepada orang-orang yang tertawan secara rohani, orang-orang yang buta secara rohani, orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kepada orang-orang yang terjerat akan dosa. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini ketika mereka datang kepada Tuhan, Kristus itu datang untuk melayani. Ya. Jadi nggak tentu juga soal jasmani, tapi kadang-kadang yang lebih parah itu adalah tentang kerohanian kita yang tertawan, tentang mata rohani kita yang buta, sama kayak saat teduh tadi ya, tentang ketajaman rohani kita yang makin lama makin berkurang, kita makin nggak peka sama Tuhan, makin menyadari kalau Tuhan itu nggak perlu, kita yang paling perlu, kita yang paling ngerti, kita yang paling bisa melihat jalan kita, sementara Tuhan itu enggak. Ya, ketika kita mau datang sama Tuhan, ya dengan sungguh-sungguh, kepada orang-orang seperti ini Kristus mau datang, kepada orang yang terikat akan dosa. Lalu untuk siapa lagi ya Kristus datang? Yang ketiga, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah tahun Yobel, ya, tahun Yobel, bahwa akan ada pengharapan kepada setiap orang yang percaya, akan ada sukacita pada akhirnya kepada setiap orang yang setia. Jadi di sini Yesus itu datang ya untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tertindas, ya, untuk orang-orang yang setia, ya, nggak menyadari bahwa akan ada masa depan, itu akan ada banyak tantangan yang dihadapi, melihat ternyata cukup sulit ya berbagai persoalan yang dihadapi. Tapi di sana, di dalam keadaan seperti itu, Kristus datang memberikan pengharapan. Jadi kayak gini. Jadi waktu itu uh, ada Viktor Frankl namanya, ya, dia meneliti keadaan-keadaan orang-orang yang di kamp konsentrasi di Jerman. Jadi waktu itu Nazi itu kan ini ya, mereka ada mengekang orang di kamp konsentrasi untuk dibunuh ya di dalam peristiwa Holocaust. Memang ada yang selamat ya dalam peristiwa itu. Jadi waktu itu dia melihat bahwa orang-orang yang sakit, ya orang-orang yang duluan meninggal, itu bukan orang-orang yang sehat fisiknya, bukan orang-orang yang bisa makan, enggak ya. Ternyata orang-orang yang sehat itu, yang lebih panjang usianya itu bukan orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat fisiknya, tapi orang-orang yang menyadari akan ada pengharapan. Ya, bukan orang-orang yang ya dengan setia mengerjakan tanggung jawabnya, tapi ya di dalam keadaan kesedihan waktu itu, ya mereka bisa makan, fisiknya kuat. Bukan orang-orang itu ternyata yang bisa bertahan cukup lama. Tetapi yang bisa bertahan adalah orang-orang yang punya pengharapan. Orang-orang yang bisa melihat ada makna ternyata di dalam hidupnya. Akan ada sukacita ternyata pada akhirnya di dalam kesetiaannya. Akan ada hal baik ternyata yang akan dia dapatkan
Ternyata orang-orang seperti itu yang lebih bertahan ya, bukan orang-orang yang sehat fisik, orang yang bisa makan, seperti itu. Ternyata pengharapan itu sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Kita itu bisa nggak bosan, bisa nggak depresi. Karena apa? Karena kita melihat ada makna, ada pengharapan. Ya, ada makna dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Ada tujuan yang mau kita capai. Itu pengharapan. Jadi di sini Yesus itu memberikan pengharapan yang benar kepada orang-orang yang kasihan seperti itu ya. Yang mereka setia mengerjakan tanggung jawabnya tapi nggak bisa melihat apa tujuan dari hidupku. Apa tujuan dari aku mengerjakan ini semua. Ya apa tujuannya aku capek-capek mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Nggak ada. Itu ya. Kepada orang-orang seperti itu, Kristus datang memberikan pengharapan. Karena pengharapan itu adalah satu makna yang paling penting untuk dimiliki oleh seseorang. Seperti itu. Karena kalau pengharapan nggak ada, ya kadang-kadang kita nggak ada gunanya ya untuk menjalankan kehidupan ini. Banyak orang bunuh diri karena apa ya? Karena nggak ada pengharapan lagi ternyata. Dia nggak bisa melihat apa makna dari hidupnya. Apa tujuan dari keberadaannya di dunia ini? Oh ternyata nggak ada ya. Apa yang kucintai selama ini ternyata ya udah berlalu, udah pergi, diambil dariku. Nggak ada gunanya ternyata aku hidup lagi. Ya udah selesai ku akhiri. Inilah orang yang nggak punya pengharapan yang benar. Jadi Yesus datang memberikan pengharapan yang benar di dalam dia. Seperti itu. Dan pada akhirnya di ayat ke-20, Yesus datang, ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Jadi ada kalanya memang, ya seorang guru itu ketika mengajar itu boleh duduk ya, di dalam bait Allah. Ketika Yesus akhirnya mengajar, ya, Yesus bilang apa? Pada hari ini genaplah nas ini sesewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ya, jadi ada kemungkinan memang waktu itu Yesus itu berkhotbah, ya, dan pada akhirnya banyak orang yang terkagum akan pengajaran Yesus itu. Tapi pada akhirnya di sana Yesus menyimpulkan bahwa apa yang dia sampaikan itu akan tergenapi di dalam Kristus. Jadi hanya Tuhan yang bisa menggenapi isi firman Tuhan. Ya, jadi apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, itu pada akhirnya digenapi di dalam diri Yesus. Ya, karena apa ya? Karena memang Yesus itu dia adalah firman Tuhan, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan tujuannya dia datang ke dunia untuk menggenapi janji-janji Allah. Dan pada akhirnya itu semua telah dikerjakan oleh Kristus. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa ya, semua firman Tuhan ini yang telah aku baca ini telah digenapi. Dan pada akhirnya ya banyak orang yang marah waktu itu ya. Awalnya mereka terkagum akan pengajaran yang disampaikan, akan firman yang disampaikan oleh Kristus. Tapi perlahan mereka itu mulai meragukannya. Dengan apa? Dengan bertanya bahwa bukankah ia ini anak Yusuf? Bukankah ia ini anak Yusuf? Ya. Pada akhirnya di sana orang-orang yang datang itu ragu, ya. Dia ini kan Yusuf gitu ya, tukang kayu itu yang kita kenali itu. Nah, terus nanti pertanyaan mereka itu kan dijawab Kristus dengan marah ya. Ada dua hal ya yang dimarahi oleh Tuhan ya. Yang pertama ya, tentu kamu akan suruh aku ya untuk menyembuhkan diriku sendiri. Ya, kalau aku memang tabib, pasti kalian akan suruh aku untuk menyembuhkan diriku. Dan yang kedua, Yesus bilang, memang nggak ada nabi yang dihargai di tempatnya. Ya, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan di sana akhirnya, ketika mereka meragukan ya, tentang apa yang disampaikan oleh Yesus, meragukan tentang identitasnya Yesus, pada akhirnya Yesus marah ya. Kenapa ya? Kok bisa mereka ragu? Karena memang tadi ya, ada kesulitan memang mereka untuk mempercayai bahwa akan ada Mesias dari Nazaret.
akan ada pengharapan dari Nazaret, nggak mungkin. Karena mereka memang nggak sungguh-sungguh ya mencari tahu atau menggali firman Tuhan, atau nggak sungguh-sungguh mau diajari. Dan yang kedua karena apa? Ya karena mereka itu hanya melihat apa yang kelihatan. Mereka itu nggak mau memahami apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi kadang-kadang ya kita cukup sering sih terjebak di dalam hal seperti ini. Jadi kita cenderung terkagum dengan apa yang kelihatan, tetapi nggak mau sungguh-sungguh memahami apa yang tidak kelihatan. Pada akhirnya apa? Ya mereka melupakan apa yang paling penting, yaitu memahami kehendaknya Tuhan melalui Kristus. Jadi, ya itulah ya, sesuatu yang ditegur oleh Tuhan, sesuatu yang ditegur oleh Kristus melalui orang-orang di Nazaret, karena orang-orang di Nazaret itu hanya melihat apa yang kelihatan, melihat bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, melihat secara jasmani, tetapi nggak mau sungguh-sungguh memahami pengajaran Tuhan, pengenalannya akan kehendak Tuhan. Jadi kita pun perlu berhati-hati dalam hal ini ya. Kadang-kadang kita cukup sering terjebak gitu untuk melihat fenomena yang kelihatan gitu ya. Tapi nggak mau sungguh-sungguh mengenali, ya, mengenali orang lain dari apa yang dia pahami, mengenali orang lain dari pengertiannya akan kehendak Tuhan. Padahal Yesus itu kan dia sejalan ya antara apa yang dia pahami tentang kerohaniannya dengan perbuatannya. Dia itu sejalan ya. Jadi kita pun sebenarnya dipanggil sebagai manusia itu untuk sejalan itu antara perbuatan kita dengan apa yang kita pahami, ya apa yang kita mengerti. Jadi manusia itu ini ya, Dik, manusia itu duikotomi. Manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Jadi perlu ada sinkronitas atau keadaan yang sejalan ya antara aspek kerohanian kita dan aspek jasmani kita. Gitu. Jadi Tuhan mau sebenarnya kita juga menilai seperti itu ya. Gitu. Tapi memang orang-orang di Nazaret itu melihat dari apa yang kelihatan aja. Lalu akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Seperti itu. Dan ada tadi ya, dua hal yang ditegur. Itu pasti kalian akan suruh aku untuk membuat mukjizat gitu ya, menyembuhkan gitu, dan kalian akan eh, nggak percaya karena memang sulit para nabi itu dihargai di tempatnya. Seperti itu. Jadi itulah tegurannya Tuhan, itu tegurannya Kristus. Jadi ini, mari kita sama-sama memperhatikannya di tegurannya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan itu menegur, kita harusnya apa? Mendengarkan. Karena apa? Karena di sana sebenarnya Yesus itu menegur karena dia peduli kepada orang-orang di Nazaret. Yesus menegur karena dia mencintai, mengasihi orang-orang di Nazaret, bukan karena dia membenci. Kalau kita baca di kitab Wahyu itu ada dibahas, ada dikatakan di sana. Tuhan sendiri bilang, lebih baik aku menegur kalian daripada aku mendiamkan kalian. Karena pengabaian Tuhan itu jauh lebih berbahaya daripada teguran Tuhan. Jadi waktu kita ditegur oleh Tuhan, harusnya kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengoreksi diri kita. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan itu peduli. Tuhan itu mencintai kita. Karena dia peduli, makanya dia tegur, makanya dia ingatkan. Jadi Tuhan Yesus itu menegur orang-orang di Nazaret karena dia peduli dengan orang Nazaret. Bukan karena dia membenci. Bukan karena dia ingin orang Nazaret itu binasa. Agar orang Nazaret mau mendengarkan. Ya. Jadi kita pun ketika kita ditegur oleh Tuhan, mari kita dengarkan. Mari kita koreksi diri kita. Atau bahkan kadang-kadang, ya bisa aja Tuhan menegur kita lewat apa? Lewat orang lain. Bisa aja. Ya mari kita dengarkan terlebih dahulu daripada langsung membantah kayak orang Nazaret. Ya kita evaluasi diri. Itu orang-orang yang rendah hati. Itu orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan. Nanti ada contohnya yang mau kita bahas. Seperti itu. Ya, karena Kristus peduli, makanya dia menegur. Jadi mari kita mendengarkan terlebih dahulu daripada langsung membantah. Jadi kadang-kadang abang pun ya masih mau juga seperti itu ya, kadang-kadang langsung membantah daripada mendengarkan terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu, mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Atau jangan-jangan kita sebenarnya orang yang sedang terikat ya, sedang buta, sedang nggak mengerti kalau kita ini sebenarnya sedang berada di jalan yang salah. Seperti itu.
Dan pada akhirnya ya mereka ditegur gitu. Ya karena Kristus peduli. Oke. Nah, jadi oke. Ya setelah mereka akhirnya ditegur dan akhirnya Yesus langsung menjawab kembali kan. Menjawab, pada akhirnya memang ya aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempatnya, ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika berbahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Itu tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Demikian pula pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi inilah ya bagaimana kebobalan hati dari orang-orang Israel waktu itu. Yang sulit mempercayai tentang ketuhanannya Kristus. Yang alih-alih mendengarkan Tuhan terlebih dahulu, mereka sibuk membantah, atau bahkan mau melempari Kristus kan. Makanya Yesus bilang, perhatikan ini. Ya, di zaman Elia, banyak orang yang kelaparan selama 3,5 tahun. Tapi nggak ada pun satu dari mereka yang mendapatkan hadirat Tuhan, yang merasakan penyertaan Tuhan, selain daripada perempuan miskin di Sarfat itu, janda miskin di Sarfat itu. Jadi, selama 3,5 tahun itu, karena kebebalan orang Israel, ya, Tuhan menyatakan kehadirannya, menyatakan penyertaannya melalui Nabi Elia ke seorang janda miskin di Sarfat. Jadi kalau adik-adik tahu ceritanya, janda miskin di Sarfat ini, mereka itu ya dia ini seorang janda bersama dengan anaknya. Jadi udah mau mati sebenarnya ya mereka karena 3,5 tahun kekeringan, kelaparan. Jadi mereka hanya punya sedikit lagi minyak dan segenggam jelai, segenggam tepung. Jadi mereka ini sebenarnya udah menyerahkan hidup mereka sama Tuhan, udah mau siap-siap untuk mati karena nggak ada lagi makanan. Tapi justru di dalam keadaan seperti inilah ya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk datang menjumpai janda miskin itu. Pada akhirnya janda miskin itu masih mau lagi berbagi loh. Ya, udah dikit lagi itu minyaknya masih mau dibagikan dan pada akhirnya minyaknya itu nggak habis-habis. Lalu tepung itu pun tinggal sekali masak lagi nih udah habis dibagi dua dia sama anaknya. Tapi masih sempat untuk dibagikan lagi kepada Elia. Dan mereka masih mengundang Elia untuk tinggal bersama dengan mereka. Bayangkan itu. Justru penyertaan Tuhan datang kepada orang-orang miskin seperti ini, yang mau berbagi kepada orang lain. Kepada orang-orang miskin seperti ini, yang mau berserah kepada Tuhan. Karena nggak ada lagi hal yang bisa mereka lakukan. Mereka berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi ada nggak ya kita punya hati seperti itu? Hati seperti seorang janda miskin ini yang sebenarnya nggak punya apa-apa lagi, tapi masih mau dibagikan, gitu ya, kepada gereja, kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada orang lain. Dan mereka ini udah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi justru Tuhan datang melawat mereka. Dan pada akhirnya, minyak itu nggak habis-habis, mereka bisa masak terus, tepung itu nggak habis-habis. Karena apa? Karena kita ini sebenarnya ciptaan Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Nggak kita yang paling harusnya berpikir tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tapi Tuhan yang terlebih memikirkan kita. Ya. Dan karena kesetiaan mereka, Elia Tuhan suruh datang ke sana, ke janda miskin di Sarfat itu. Itulah yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Nazaret. Lihat penyertaan Tuhan, lihat penyertaanku. Itu hanya kepada seorang janda miskin selama 3,5 tahun. Karena nggak ada yang mau percaya. Nggak ada yang mau sungguh-sungguh berserah. Lalu, itu di zaman Elia. Di zaman Nabi Elisa. Di zaman Nabi Elisa. Itu hanya kepada seorang. Itu pun Naaman. Ya, orang yang sakit kusta. Di orang Syria itu. Jadi, Naaman ini, setelah Nabi Elia selesai,
yang melanjutkan tugasnya itu Nabi Elisa. Nabi Elisa ini dia juga orang yang seorang nabi yang melayani di Bait Allah. Jadi adalah nabi besar, seorang jenderal besar. Nama jenderalnya itu Jenderal Naaman. Dia ini adalah orang Syria yang bukan percaya, tapi masih mau mencari kebenaran. Dia datang menjumpai Elisa. Jadi dia bilang, sembuhkanlah aku. Aku tahu aku ini seorang kafir, tolong tunjukkan kebenaran itu kepada aku, sembuhkanlah aku. Dan pada akhirnya apa kata Elisa? Ini jenderal dengan banyak pasukannya loh, di banyak pasukannya. Terus Elisa bilang, pergilah kau ke danau itu, ya, lepaskan semua pakaianmu, menyeburlah ke dalam danau itu, maka kau akan sembuh. Ya. Jadi ini seorang jenderal besar dengan banyak pakaian, ya, pangkat-pangkatnya, gelarnya, jabatannya. Tapi apa kata Elisa? Lepaskan itu semua dan menyeburlah. Apakah ini suatu hal yang mudah ya dilakukan oleh seorang jenderal? Nggak mudah ya. Ini sangat nggak mudah. Kenapa? Karena dia ini sakit kusta yang pertama. Ya kulitnya itu penuh dengan borok. Lalu dia harus membuka semua pakaiannya itu di hadapan pasukan-pasukannya. Bayangkan seorang jenderal besar, Tuhan suruh untuk membuka pakaiannya dan menyeburkan dirinya, dan memang sembuh karena dia percaya kepada Tuhannya bangsa Israel. Tapi apa yang mau Tuhan bilang di situ? Kau mau ikut aku? Oke, boleh. Tapi lepaskan semua jabatan-jabatanmu itu, gelar-gelarmu itu. Ya, datang dengan kesungguhan sama aku. Pada akhirnya di sana, Tuhan menghancurkan egonya Naaman. Karena apa? Ya banyak pasukan-pasukan yang melihat, oh ternyata jenderal kami kayak gini ya. Itu suatu sikap atau perbuatan yang sangat memalukan sebenarnya. Tapi Tuhan nggak peduli. Yang Tuhan mau kesungguhan hatimu. Yang Tuhan mau kesungguhan hatinya Naaman. Agar dia meninggalkan semua topeng-topengnya. Agar dia meninggalkan semua gelar-gelarnya itu. Pakaian-pakaiannya itu, kesombongan-kesombongannya itu. Dan datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Dia menyebur dan dia sembuh. Ini adalah ciri orang yang mana sekali lagi diingatkan oleh Kristus ya. Aku datang mau melawat kalian, tapi bagaimana sikap hati kalian? Di sana Yesus menunjukkan dua contoh. Yang pertama tadi, tentang seorang yang miskin, gak punya apa-apa, tapi masih mau melayani Tuhan lagi dengan penuh sukacita. Masih mau beriman lagi kepada Tuhan. Sama juga dengan keadaan yang kedua ya, tentang Naaman. Ini adalah orang yang berada, ya punya jabatan, tapi apa? Kesibukannya itu dipenuhi dengan gelar-gelarnya itu, dengan kesombongan-kesombongannya itu, dengan topeng-topengnya dia, tapi nggak dengan sungguh-sungguh hati. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Singkirkan itu semua, tinggalkan itu semua dan datang ke hadapanku. Kepada orang-orang seperti inilah Kristus datang untuk melayani, ya. Sama juga kayak kita ya, Di. Mungkin banyak hal yang membuat kita sulit untuk datang ke hadapan Tuhan, yang membuat kita lupa bahwa Tuhan itu mengetahui isi hati kita dan Tuhan minta kesungguhan hati kita untuk datang dengan sungguh-sungguh meninggalkan topeng-topengnya kita, meninggalkan egonya kita, meninggalkan kesombongan kita. Tuhan mau kesungguhan hati kita untuk datang kepada Dia. Ya sama kayak janda miskin tadi, aku nggak punya apa-apa. Ya tapi janda miskin itu memilih untuk tetap melayani Tuhan. Memilih untuk datang kepada Tuhan sekalipun dia nggak punya apa-apa. Sangat sulit, jelas sangat sulit. Tapi semuanya bisa Tuhan pulihkan. Makanya Tuhan mau itu kesungguhan hati kita. Ada nggak ya kita seperti itu? Ya, seperti Tuhan ingatkan tadi. Ya, Tuhan datang untuk menyampaikan kabar sukacita. Kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh miskin di hadapan Tuhan. Kepada orang yang mau menyadari bahwa kekayaannya itu hanyalah pengenalan akan Tuhan. Kepada orang yang menyadari bahwa dia ini terikat. Ya, dia ini orang yang tertawan. Orang ini dia adalah orang yang buta, yang butuh dilepaskan oleh Tuhan. Jadi mari kita datang, ya, meninggalkan semua apa yang menjadi beban kita. Kadang-kadang ya kita seringkali teralih fokusnya karena apa? Ya karena sesuatu beban yang kita buat sendiri. Ya kepada hal pencapaian-pencapaian yang masih kita pengen gitu. Jadi kita tunggu dapat ini dulu baru bisa
bersuka cita. Tunggu dapat pengakuan orang dulu baru kita bisa bergembira. Tapi Tuhan bilang enggak, singkirkan itu semua dan datanglah kepada aku. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Ya. Dan mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Sangat marah mereka. Lalu mereka bangun dan menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bayangkan ya, ada nggak ya kita meresponi itu dengan marah lagi kepada Tuhan? Padahal tadi udah kita ingatkan bahwa amarah Tuhan itu untuk apa? Untuk menyingkirkan segenap berhala-berhala yang ada di hati kita. Amarah Tuhan itu karena dia peduli kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Karena kita ini adalah orang yang perlu dikasihani, karena kita adalah orang yang terikat akan dosa. Karena kita nggak tahu apa yang benar. Kita ini adalah orang yang buta. Jadi abang mau cerita, pernah ada, kalau kalian kenal ya, Raditya Oluan kenal ya, udah meninggal ya kena COVID. Jadi kalau adik-adik pernah ikuti khotbahnya dia pernah bersaksi, ya oke lah mereka punya masa lalu yang kelam bersama dengan istrinya. Tapi mungkin abang nggak tahu apakah adik-adik dengar ya kesaksiannya waktu istrinya selingkuh. Istrinya itu pernah selingkuh. Istrinya pernah selingkuh, jadi dia baru tahu ya waktu ngelihat HP istrinya, padahal mereka itu mau berangkat retreat dan pembicara di retreat itu adalah Raditya Oluwan. Bayangkan itu. Dan pada akhirnya yang mereka itu dia akhirnya si Radit ini ngelihat istrinya itu, ya si Joan itu bersama dengan selingkuhannya itu di retreat. Padahal dia itu mau khotbah. Bayangkan itu dia. Ya, dan pada akhirnya ya dia pernah di kesempatan yang berbeda bersaksi. Pada akhirnya dia pernah nanya ke istrinya waktu ya mereka akhirnya berkonflik, akhirnya pulih lagi hubungannya. Dia nanya ke istrinya, kenapa waktu itu kau kayak gitu? Dan akhirnya istrinya bilang, nggak tahu, kayak mataku gelap aja, gitu ya. Kayak aku nggak bisa aja melihat apa yang baik, gitu ya. Jadi iblis itu kan bapak segala pendusta ya, bapak segala pendusta. Jadi kadang-kadang kita, ya ketika kita jauh dari Tuhan, ya jatuh di dalam genggamannya kuasa jahat, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang baik, apa yang benar. Ya, kayak ini ya, kayak itu juga ya. Kadang-kadang kita cenderung mendengarkan isi hati kita, keinginan-keinginan kita yang nggak baik. Pada akhirnya kita nggak peka secara rohani kayak tadi dibahasnya di saat teduh. Kayak gitu. Nah, adakah kita masih mau marah sama Tuhan? Alih-alih ya di dalam amarahnya Tuhan itu, di dalam keberdosaan, kita mau mengaku dan membiarkan Tuhan yang memulihkan kita. Dan membiarkan kita dengan sungguh hati, nggak lagi yang bergantung akan penilaian orang lain, akan pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, tapi enggak. Tapi kali ini dengan hati yang sungguh, ya datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Kristus, dan menyadari bahwa keberadaan Kristus itu jauh lebih penting, lebih berarti dalam hidupku daripada semuanya. Ya, daripada apapun. Dari apapun yang masih kuingin-inginkan itu ternyata nggak terlalu berarti. Itu. Yang paling berarti itu Kristus. Ada nggak ya waktu Tuhan itu marah, kita mau datang gitu minta maaf. Kita mau datang untuk semakin mendengarkan, semakin peka. Atau kita mau menjadi orang yang, ya itu ikut melempar dia, tebing. Ya, ikut justru menyakiti diri kita. Menyiksa diri kita. Ya ketika kita tahu, oh ternyata aku nggak berguna, ya udah aku siksa diriku. Padahal kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya kita sakiti juga orang lain. Atau apa. Itulah makna dari pesan kita saat ini ya. Gitu, maksud kedatangan Kristus untuk memberikan pemulihan kepada dunia yang berdosa ini. Oke. Ya, dan akhirnya ya Yesus terbebas ya dari kerumunan keramaian itu. Oke, di sana memang nggak dijelaskan secara spesifik ya apakah ini Kristus juga menunjukkan mujizat dia bisa terbebas
Mungkin ya, kemungkinan besar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mari kita berdoa sebentar untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati, yang boleh menegur kami, yang boleh mengajari kami bahwa kami adalah orang-orang yang mungkin seperti Naaman, orang-orang yang penuh dengan topeng, penuh dengan tipu daya muslihat yang membuat kami merasa hidup kami ini lebih penting, Tuhan tidak penting. Ajari kami Tuhan untuk boleh sama seperti janda miskin di Sarfat itu, yang menyambut Engkau, yang menyambut hamba-Mu. Di tengah-tengah kemiskinannya dia masih mau berbagi. Di tengah-tengah kesulitannya dia penuh dengan sukacita, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk seperti itu ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk meresponi kedatangan-Mu. Ketika Engkau datang untuk menyampaikan kabar sukacita kepada kami, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terikat, orang-orang yang tidak bisa melihat apa yang baik. Mampukan kami untuk bisa meresponi firman-Mu ini, agar pada akhirnya kami boleh memiliki motivasi yang benar, untuk boleh menyangkal diri kami sesuai dengan kehendak-Mu, untuk boleh bertumbuh seperti Engkau. Mampukan kami ya Tuhan, agar pada akhirnya kami bisa melihat ketuhanan-Mu, dan pada akhirnya kami menyadari keberdosaan kami boleh tunduk di hadapan Tuhan, dan kami mengakui setiap kelemahan kami, dan kami mau dibentuk kembali oleh Engkau. Inilah dalam permohonan kami Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan diskusi kami, biar Tuhan yang memberikan pengenalan yang baru, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengajaran yang benar kepada kami, agar akhirnya kami dibentuk hari demi hari, menjadi serupa seperti Engkau. Hanya melalui nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Oke, demikian eksposisi kita. Kita masuk ke pertanyaan. Ya. Oke, sebelum itu ada nggak yang mau bertanya, Di? Ada yang mau bertanya?